Baca sejarah. Tahukah sahabat Kasar, dalam sejarah hanya ada dua pemimpin muslim yang berhasil menaklukkan Yerusalem, Baitul Maqdis. Mereka adalah Khalifah Umar bin Khattab dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nama kedua sosok yang akan kita bahas malam ini. Berikut 5 fakta menarik tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubiyah. 1. Asal-usul anak yang tidak diharapkan. Suatu hari, Najmuddin Ayyub, ayah Salahuddin Al-Ayyubi, melihat adiknya Asaduddin Shirkuh terlibat percekcokan dengan seorang pria sesama bangsa Kurdi. Tanpa banyak pertimbangan, demi membela sang adik, Najmuddin memukul lawan Asaduddin hingga tanpa sengaja menyebabkan kematian. Peristiwa itu membuat Najmuddin dan Asaduddin panik. Mereka khawatir akan mendapat hukuman dari penguasa Kurdi. Terlebih keduanya adalah pejabat di wilayah tersebut. Akhirnya, mereka memutuskan melarikan diri dari tanah air. Dalam pelarian itu, Najmuddin membawa serta putranya yang masih bayi, Salahuddin. Namun, sepanjang perjalanan, bayi Salahuddin terus menangis. Dalam kondisi bingung dan emosi, Najmuddin hampir kehilangan akal. Ia mencabut pedang dari pinggangnya dan hendak membunuh anaknya sendiri. Melihat kakaknya kalap, Asaduddin segera menghentikan tindakan tersebut. Ia memegang tangan Najmuddin sambil berkata, "Kakak, anak ini tidak memberi manfaat kepadamu. Begitu pula ia tidak akan memberi mudarat kepadamu." Sekejap, Najmuddin tersadar. Ia bersujud memohon ampun kepada Allah atas kehilafannya. Andai saja Asaduddin tidak sigap, mungkin dunia tak akan pernah mengenal Salahuddin, sang penakluk Baitul Maqdis. 2. Sultan Nuruddin Zangki, idola Salahuddin. Berbulan-bulan dalam pelarian, Najmuddin Ayyub dan Asaduddin Shirkuh akhirnya tiba di Suriah. Saat itu, wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Kesultanan Seljuk Turki yang dipimpin oleh Imaduddin Zangki. Kedatangan mereka diterima dengan baik oleh sang gubernur. Dan sejak itulah karir Najmuddin serta Asaduddin mulai meroket sebagai pengabdi setia. Ketika Imaduddin Zangki terbunuh oleh pasukan pemberontak, kekuasaan beralih kepada putranya, Nuruddin Zangki. Najmuddin tetap dipercaya sebagai orang dekat. Bahkan setelah Nuruddin berhasil menaklukkan Lebanon, ia mengangkat Najmuddin sebagai gubernur di wilayah tersebut. Di tengah melejitnya karir sang ayah, Salahuddin tumbuh sebagai anak cerdas. Masa mudanya ia habiskan untuk mendalami seni perang, strategi militer, hingga politik. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Damaskus, daerah yang baru saja ditaklukkan Sultan Nuruddin, untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun. Salahuddin pun mendapat keistimewaan tinggal di istana Damaskus, Irak. Dari sinilah ia semakin mengagumi sosok Sultan Nuruddin. Kelak, Nuruddin Zangki menjadi idola sekaligus inspirasi besar bagi Salahuddin dalam misinya menaklukkan Baitul Maqdis. 3. Menyatukan Mesir dan sang pendiri dinasti Ayyubiyah. Karir Salahuddin Al-Ayyubi mulai melejit ketika pamannya, Asaduddin Shirkuh, ditugaskan oleh Sultan Nuruddin untuk meredam pemberontakan di Mesir. Menilai keponakannya telah siap terjun ke medan perang, Asaduddin mengajak Salahuddin ikut serta dalam ekspedisi tersebut. Pasukan Asaduddin berhasil mengepung Mesir dan pertempuran pun tak terelakkan. Pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan Nuruddin dengan Salahuddin tampil mencolok. Ia menunjukkan keterampilan luar biasa dalam peperangan pertamanya sehingga mulai dikenal sebagai kesatria muda yang berbakat. Setelah Mesir berhasil dikuasai, Asaduddin sebenarnya ditunjuk sebagai wazir. Namun, ia keburu wafat sebelum sempat menjalankan tugas. Kursi wazir yang kosong kemudian diberikan kepada Salahuddin yang sudah membuktikan keberaniannya. Meski begitu, situasi Mesir belum sepenuhnya stabil. Dinasti Fatimiyah yang berpaham Syiah masih berkuasa.
meski berada di ambang kehancuran. Dengan strategi yang matang, Salahuddin berhasil mengakhiri kekuasaan Fatimiyah tanpa kesulitan berarti. Dari sinilah ia mendirikan kesultanan baru yang dikenal dengan nama Dinasti Ayyubiyah, diambil dari nama keluarganya. 4. Menyatukan kembali wilayah-wilayah Muslim. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi sangat mengidolakan Sultan Nuruddin Zangki, penguasa Suriah yang bercita-cita menyatukan wilayah-wilayah Muslim yang terpecah belah untuk merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan pasukan Salib. Sejumlah wilayah penting seperti Mesir, Yaman, dan Damaskus bahkan telah berhasil ditaklukkan. Namun, tak lama kemudian Sultan Nuruddin wafat. Ia digantikan oleh putranya yang masih berusia 11 tahun. Tentu saja, anak sekecil itu belum mampu mengambil keputusan penting, sehingga kekuasaan praktis berada di tangan para pejabat senior. Langkah pertama yang mereka lakukan justru mengumumkan perang terhadap wilayah-wilayah yang sebelumnya berhasil dikuasai Suriah, termasuk Damaskus. Pemimpin Damaskus yang panik akhirnya meminta bantuan Salahuddin. Namun, mendengar kabar tersebut Salahuddin murka. Ia tidak terima jika wilayah tempat ia menimba ilmu sekaligus tempat makam idolanya Sultan Nuruddin dijadikan alat perebutan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. Salahuddin kemudian mengirim pasukannya dalam jumlah besar untuk menggempur Suriah. Pertempuran itu dimenangkan oleh Salahuddin. Sejak saat itu, ia berhasil meneruskan cita-cita Sultan Nuruddin menyatukan wilayah-wilayah Muslim demi tujuan besar, merebut kembali Baitul Maqdis. 5. Penaklukan Yerusalem. Setelah berhasil menyatukan wilayah-wilayah Muslim, target berikutnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah merebut kembali Yerusalem, Baitul Maqdis, Palestina. Kota suci itu pernah ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab sekitar 400 tahun sebelumnya. Namun kemudian direbut oleh pasukan Salib setelah pidato monumental Paus Urbanus II yang memicu perang Salib. Awalnya, Salahuddin ragu. Ia menyadari bahwa idolanya, Sultan Nuruddin Zangki saja belum mampu menaklukkan Yerusalem. Namun, keraguannya sirna setelah melihat kerajaan Yerusalem saat itu terpecah belah menjadi beberapa kubu karena perbedaan kepentingan. Akhirnya, pada tahun 1177 Masehi, Salahuddin memutuskan melakukan ekspedisi penaklukan. Selama hampir 2 tahun, pasukan Salahuddin tak terkalahkan menghadapi tentara Salib. Namun, ujian berat datang ketika berhadapan dengan pasukan yang dipimpin Raja Bedouin IV, penguasa muda yang menderita kusta. Meski sakit dan harus memakai topeng untuk menutupi wajahnya, Bedouin mampu memberi perlawanan sengit hingga membuat Salahuddin sempat menarik mundur pasukannya. Meski begitu, strategi Salahuddin akhirnya berbuah kemenangan. Yerusalem berhasil direbut kembali, menjadikannya penakluk Muslim kedua setelah Umar bin Khattab. Yang menarik, Salahuddin meneladani sikap Umar. Ia memberi jaminan kebebasan beribadah kepada umat Kristen maupun pemeluk agama lain tanpa gangguan dari pemerintahannya. Ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi wafat, pemakamannya berlangsung layaknya pemakaman seorang nabi. Ribuan orang datang, bukan hanya dari kalangan Muslim, tetapi juga dari pemeluk agama lain. Para pejabat hingga rakyat biasa turut mengiringi kepergian sang penakluk Yerusalem. Meski dikenal sebagai penguasa besar, Salahuddin meninggalkan harta yang sangat sedikit, hanya 40 dirham dan 1 dinar. Jumlah itu terbilang kecil bagi ukuran seorang pemimpin pada zamannya. Kesederhanaannya menjadi teladan yang seharusnya dicontoh, terutama oleh pejabat-pejabat masa kini yang gemar pamer kekayaan. Bagaimana menurut sahabat Kasar? Kapan kiranya negara-negara Muslim bisa kembali bersatu seperti yang pernah dilakukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Tulis pendapat sahabat di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.